Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali kajian kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun fasal fi ahkamil ma'i, tentang hukum-hukum air. Al-ma'u, air, qalilun, ada yang sedikit, wa katsirun, dan banyak. Di air ada dua, air yang sedikit dan air yang banyak. Apa itu air yang sedikit? Al-qalilu, air sedikit itu air tuna kullataini, yang kurang dari dua kullah. Jadi yang dinamakan air qalil, air sedikit, itu air yang kurang dari dua kullah. Kalau ukurannya kira-kira ya ukuran 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, itu ma'un qalil, kurang dari dua kullah. Wal katsiru, dan air banyak, yaitu kullataini, air dua kullah, ukuran 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, itu ma'ul katsir. Fa'aksaru, bahkan lebih banyak. Jadi dua kullah atau lebih namanya air banyak atau air ma'ul katsir. Apa implikasinya pembagian ma'ul qalil dan ma'ul katsir ini? Al-qalilu, air sedikit, yatanajasu, menjadi najis, biwuqu'in najasati, dengan jatuhnya benda-benda najis, fihi, di dalam air tersebut. Wa in lam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Air yang kurang dari dua kullah ketika terkena najis atau kejatuhan najis, maka airnya menjadi najis meskipun tidak berubah. Wal ma'ul katsir, dan air yang banyak, la yatanajasu, tidak menjadi najis ketika terjatuh atau terkena najis, kejatuhan najis. Illa idza taghayyara, kecuali jika berubah, ta'muhu, rasanya, aulanuhu, atau warnanya, aurihu, atau baunya. Air yang banyak ketika terjatuh atau terkena najis, maka tidak menjadi najis kecuali rasanya berubah, warnanya berubah, atau baunya berubah karena najis tersebut. Faslun, fasal fi mujibatil husli, tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Apa saja yang mewajibkan kita mandi besar? Mujibatul husli, hal-hal yang mewajibkan mandi besar, sittatun, ada 6. Ilajul hasyafati, masuknya hasyafah. Hasyafah itu kepala penis, fil farji, di dalam farji atau vagina, itu mewajibkan mandi. Wa khurujul mani, dan keluar mani, apapun itu penyebabnya, ketika keluar mani maka wajib mandi. Wal haidhu, dan haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan melahirkan, wal mautu, dan meninggal atau mati. Nah, kalau mati wajib dimandikan. Faslun, fasal fi furudil husli, tentang fardu-fardu mandi besar. Ada fardu mandi besar. Furudul husli, fardu mandi besar, ifnani, ada 2. An-niyatu, niat, harus ada niat. Wa ta'mimul badani, dan meratai badan, bilma'i, dengan air. Jadi menyiram seluruh badan dengan air. Nah, badan di sini dalam bab mandi itu adalah seluruh tubuh. Jadi harus disiram dengan air dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu namanya badan, khusus di bab mandi besar atau husli ini. Jadi ketika mandi kita harus berniat dan harus meratai atau
menyiram seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut itu dengan air. Itu fardu mandi besar. Faslun fasal fi syaraitil wudu'i, tentang syarat-syarat wudu. Ada beberapa syarat wudu. Syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu, asyaratun, ada 10. Al-islamu, Islam, yang pertama harus orang Islam. Wa tamyizu, tamyiz. Tamyiz itu adalah bisa membedakan baik dan buruk. Jadi tidak harus balik. Anak kecil ketika dia bisa membedakan baik dan buruk, maka sudah sah wudunya. Wanakau, dan bersih, anil haidhi, dari haid, wan nifasi, dan nifas, bersih dari haid dan nifas. Di orang haid, orang nifas tidak boleh atau tidak sah wudunya. Wa amma, dan dari sesuatu yamna'u, bersih dari sesuatu yang bisa menghalangi, yang bisa menghalangi usulal ma'i, meresapnya air atau sampainya air, ilal basyarati, ke kulit. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, misalnya ada cat, ada oli, dan lain sebagainya. Wa alla yakuna, dan hendaknya tidak ada alal udwi, dari anggota atau pada anggota wudu, ma, sesuatu, yughayyiru, yang bisa merubah al-ma'a, air. Misal ada minyak di tangan, nah itu kan bisa merubah airnya, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Tidak ada sesuatu di anggota wudu, anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika wudu, sesuatu yang bisa merubah airnya. Wal ilmu, dan mengetahui bi fardhiyatihi, wajibnya wudu atau kefarduan wudu. Tahu bahwasanya misalnya membasuh wajah itu wajib, membasuh kedua tangan itu wajib atau fardu, membasuh kedua telapak kaki itu fardu. Itu kita harus tahu. Wa alla ya'taqid, dan hendaknya tidak meyakini fardon, suatu fardu, min furudhi, dari fardu-fardu wudu, sunnatan, sebagai sunnah. Tidak boleh meyakini atau beriktikad bahwasanya membasuh wajah itu misalnya dianggap sunnah, membasuh kaki itu sunnah. Nah, itu tidak boleh ada iktikad atau keyakinan bahwa membasuh wajah itu sunnah dan lain sebagainya. Wal ma'u, dan air atau huru, suci, menggunakan air yang suci, tidak bisa menggunakan air yang najis ataupun mustakmal. Wa dukhulul waktu, dan masuk waktu, sudah masuk waktu sholat. Wal muwalatu, dan terus menerus, lida imil hadasi, bagi orang yang sering hadas atau daimul hadas, misalnya orang yang beser. Jadi orang yang beser itu punya 2 tambahan syarat, yaitu harus sudah masuk waktu dan harus mualah terus menerus. Jadi khusus untuk yang daimul hadas. Bagi kita yang misalnya tidak daimul hadas, maka tidak harus menunggu masuknya waktu sholat, kapanpun kita boleh wudhu. Tapi khusus untuk yang daimul hadas, harus sudah masuk waktu baru dia boleh wudhu. Faslun, fasal fi nawaqidil wudu'i, tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Nawaqidul wudu'i, hal-hal yang membatalkan wudhu, arba'atu asya'a, ada 4 hal atau 4 macam. Al-awalu, pertama, al-khariju, sesuatu yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalan, min kubulin, dari kubul, au tuburin, atau tubur, rihon, baik itu berupa angin atau kentut misalnya, au ghairuhu, atau lainnya angin, ilal maniya, kecuali mani. Keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur itu bisa membatalkan wudhu, baik itu berupa angin kentut misalnya, atau bisa misalnya berupa cacing misalnya keluar dari
dubur misalnya, maka itu membatalkan wudhu. Tetapi kalau mani tidak membatalkan wudhu, akan tetapi mewajibkan mandi. Asani kedua, zawalul akli, hilangnya akal. Hilang akal itu membatalkan wudhu. Binaumin, sebab tidur, awirihi atau selain tidur. Misalnya pingsan, itu kan juga hilang akal, maka wudhunya batal. Illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Mumakkinan, yang menetapkan mak'adahu, tempat duduknya, minal ardi, dari tanah atau lantai. Jadi orang yang tidur menetapkan tempat duduknya di tanah atau lantai, itu tidak batal wudhunya. Misalkan kita bersila, duduk bersila di lantai, itu tidak, ketika kita tertidur maka tidak batal wudhunya. Wasalisu ketiga, iltiqo ubasyaratai rojulin, bertemunya dua kulit laki-laki, wamra'atin, dan perempuan, kabiraini, yang dewasa keduanya, ajnabiyah, ini yang ajnabi atau yang bukan mahram keduanya, min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Bertemunya dua kulit laki-laki perempuan yang sudah dewasa dan ajnabi bukan mahram tanpa adanya penghalang, itu membatalkan wudhu. Tetapi kalau misalnya sama-sama belum balik, itu enggak batal. Atau sudah balik semua tetapi mahram, adik kakak dengan mertua, dengan orang tua, itu tidak membatalkan wudhunya tanpa adanya penghalang. Kalau ada penghalang, meskipun kabiro ini, ajnabiyah ini, ya tidak apa-apa. Misalnya nggak sengaja menyentuh bagian kepala yang kebetulan ada memakai jilbab, menyentuh bajunya, itu tidak membatalkan wudhu. Ar-rabi'u keempat, masu kubulil adami, menyentuh kubul anak Adam, menyentuh kubulnya manusia. Atau halqoti tuburi, atau lingkaran tuburnya. Bibat nirrohati, dengan bagian dalam telapak tangan, al-butunil asabi, atau bagian dalam jari-jari, butunul asabi, menyentuh kubul atau dubur manusia, kubul atau lingkaran dubur, dengan bagian dalam telapak tangan ataupun jari-jari. Jadi bagian dalam itu yang ketika kita terlangkapkan tangan kita, itu yang tidak kelihatan, ini namanya butun atau batin. Nah, ketika kita menyentuh dua hal tersebut dengan batin, maka batal wudhunya. Tetapi kalau kita tidak menyentuh dengan bagian dalam, misalnya bagian pinggir nggak sengaja tersentuh, atau bagian luar sini, itu tidak membatalkan wudhu. Faslun, fasal, fima, tentang hal, yahrumu, yang haram, alal muhdisi, bagi orang yang berhadas. Hal yang haram dilakukan orang yang berhadas. Man, siapa, intaqadha, yang batal wudhu'uhu, wudhunya, haruma, haram, alaihi, baginya, arba'atu asya'a, 4 hal. Orang yang batal wudhunya diharamkan 4 hal. As-sholatu, pertama dilarang sholat. Wat-tawafu, tawaf. Wamasul mushafi, dan menyentuh mushaf. Wahamluhu, dan membawa mushaf. Tidak boleh sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Wayahrumu, dan haram, alal junubi, bagi orang yang junub, sittatu asya'ah, 6 hal. Kalau tadi 4, kalau ini bagi orang junub ada 6. As-sholatu, sholat, wa tawafu, tawaf, wa masul mushafi, menyentuh mushaf, wa hamlu, dan membawa mushaf. Wa lubthu, dan berdiam diri, fil masjid, di dalam masjid. Orang yang junub haram berdiam diri di dalam masjid. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Quran, meskipun hafal tidak boleh membaca Al-Quran.
bagi orang yang junub. Kalau orang yang tadi batal wudhunya itu masih boleh membaca Al-Quran, tapi kalau orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran meskipun dia hafal, punya hafalan Al-Quran misalnya. Wa yahrumu dan haram bil haidhi sebab haid asyaratu asya'a 10 hal. As-sholatu sholat wa tawafu dan tawaf wa masul mushafi menyentuh mushaf wa hamluhu dan membawa mushaf wa lubsu dan berdiam diri fil masjid di dalam masjid wa qiraatul qur'ani dan membaca Quran seperti tadi orang yang junub. Ditambah lagi wa shaumu dan puasa, haram berpuasa bagi orang yang haid. Wa tolaku dan tolak, haram ditolak, diceraikan. Wal mururu dan berjalan melintas fil masjid di dalam masjid. In khaufat jika dikhawatirkan, ditakutkan talwisahu mengotori masjid. Tidak boleh melintas di dalam masjid ketika dikhawatirkan bisa mengotori masjid. Nah ini kan di zaman dahulu perempuan boleh belum terbiasa menggunakan pembalut. Kalau zaman sekarang kan sudah ada pembalut, jadi tidak berlaku. Tapi ya sebaiknya tidak usah melintas di dalam masjid. Yang terakhir wal istimta'u dan berjumbu bima dengan anggota badan baina surati antara pusar wa rukbati dan lutut. Tidak boleh berjumbu di bagian antara pusar dan lutut. Kalau bagian yang lain masih diperbolehkan bagi suami istri tentunya. Faslon fasal fi asbabit tayamumi tentang sebab-sebab tayamum. Asbabut tayamumi sebab-sebab tayamum salah satun ada 3. Faqdul ma'i tidak ada air. Wal maradhu dan sakit yang tidak memungkinkan atau tidak memperbolehkan dia terkena air, itu boleh bertayamum. Wal ihtiyaju dan dibutuhkan ilahi air itu li atosyi hayawanin karena hausnya hewan muhtaramin yang dimuliakan, karena ada kebutuhan hayawan muhtaram terhadap air tersebut, maka boleh kita bertayamum. Itu berlaku untuk hayawan muhtaram. Kalau ghairu muhtaram ya tidak. Siapa itu yang termasuk ghairu muhtaram? Ghairul muhtarami yang dinamakan ghairul muhtaram, tidak dimuliakan, hewan yang tidak dimuliakan sitatun ada 6. Tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini termasuk ghairul muhtaram. Ketika dia butuh air, kita butuh wudhu, ya dahulukan kita, karena dianggap ghairul muhtaram meskipun dia orang manusia. Tarikus sholat, manusia yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsonu dan pezina muhson, orang yang sudah menikah dia melakukan zina, itu namanya zanil muhson, maka dia termasuk ghairul muhtaram. Wal murtadu dan murtad, wal kafiru dan kafir, al harbiyu harbi, kafir harbi juga termasuk ghairul muhtaram. Tapi kalau kafir bukan kafir harbi, orang kafir yang memusuhi orang Islam, umat Islam, maka ya ghairul muhtaram. Kafir harbi itu ghairul muhtaram. Wal kalbu dan anjing al akuru yang galak, anjing galak itu juga ghairul muhtaram. Wal khinjiru dan babi. Faslon fasal fi syuruti sihhati tayamumi tentang syarat-syarat sah tayamum. Syurutu tayamumi, syarat-syarat tayamum. Ayyakuna, hendaknya ada tayamum tersebut biturabin dengan debu, hendaknya menggunakan debu.
Wa ayakuna dan hendaknya ada aturabu debu tohiran suci, hendaknya menggunakan debu yang suci. Wa alla yakuna dan hendaknya bukan debu mustakmalan yang sudah digunakan, yang sudah mustakmal, menggunakan debu yang suci yang tidak mustakmal atau belum digunakan untuk bertayamum. Wa alla yukhalitahu dan hendaknya tidak mencampuri debu tersebut daki kun tepung wanahu dan semacamnya, semisal tepung tersebut. Debunya tidak tercampuran benda lain seperti tepung atau benda-benda lainnya. Wa ayaksida dan hendaknya menyengaja bertayamum, harus ya bersengaja tayamum. Wa ayam saha dan hendaknya mengusap wajahnya, wa yadaini dan kedua tangannya, bidzarbataini dengan 2 kali tepukan. Jadi setelah ambil debu, kita gunakan wajah, kita ambil lagi, kita gunakan untuk tangan. Tidak boleh sekali tepuk untuk 2 bagian ini, wajah langsung tangan, jadi harus 2 kali. Wa ayuzila dan hendaknya menghilangkan an-najas serta najis awalan terlebih dahulu. Sebelum tayamum hendaknya kalau ada najis di bagian kita tayamum harus dibersihkan terlebih dahulu, dihilangkan najisnya terlebih dahulu sebelum kita bertayamum. Wa ayajtahida dan hendaknya berijtihad fil qiblati di dalam kiblat qablau sebelum bertayamum. Misalnya kita sedang dalam perjalanan, kita harus mencari arah kiblat tersebut dahulu sebelum kita melaksanakan tayamum. Wa ayyakuna dan hendaknya atayamum bertayamum ba'da dukhulil waqti setelah masuk waktu sholat. Tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholatnya. Kalau sebelum masuk ya belum bertayamum. Wa ayyatayamama dan hendaknya bertayamum likulli fardin untuk setiap sholat fardu. Jadi satu tayamum bisa digunakan untuk 1 kali sholat fardu. Misal kita mau menjamak sholat zuhur dan asyar, setelah kita selesai sholat zuhur kita wajib tayamum lagi baru sholat asar. Tidak boleh satu tayamum untuk langsung sholat zuhur dan asar misalnya. Akan tetapi satu tayamum bisa digunakan untuk berkali-kali sholat sunnah. Misal kita sholat isya, setelah itu kita sholat sunnah, sholat ba'diyah, sholat hajat dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi untuk sholat fardu, satu tayamum hanya bisa untuk mengerjakan satu sholat fardu. Faslon fasal fi faraidit tayamumi tentang fardu-fardu tayamum. Furudu tayamumi fardu-fardu tayamum khamsatun ada 5. Al-awalu pertama naklu turabi memindah debu. Wasani kedua an-niyatu niat, memindah debu terus niat. Wasalisu ketika mashul wajhi mengusap wajah. Warabi'u keempat mashul yadaini mengusap kedua tangan ilal mirfaqaini hingga kedua siku. Kedua tangan sampai siku. Wal khamisu kelima at-tartibu tertib urut bainal mashataini di antara 2 usapan. Jadi urut mengusap wajah dulu, terus baru kita nanti mengucap kedua tangan. Baik teman-teman, mungkin cukup dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya, fasal tentang fi mubtilatit tayamum. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.